Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ulan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Tema 9 kekayaan negeriku, subtema 3, pembelajaran 3-4, halaman 16. Nah, siapkan buku kalian, buku tema, alat tulis, dan alat yang lainnya ya, keperluan kalian untuk menulis. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai pembelajaran 1 dan 2 mengenai pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif ya. Masih ingat ya, air digunakan untuk membangkit listrik dan proses terjadinya listrik itu seperti apa, kemudian hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan, serta kemarin kita juga sudah belajar mengenai jenis-jenis dari lingkungan ya, serta kalian juga menyanyikan lagu Alam Bebas. Bagaimana? Sudah dikumpulkan semua ya tugasnya? Baiklah, Ibu lanjutkan materi kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, yaitu mengenai manfaat matahari bagi kehidupan. Nanti kamu bisa mengetahui matahari itu tidak hanya berguna untuk manusia saja, tapi untuk hewan dan tumbuhan juga memerlukan matahari. Kemudian untuk bahasan kita yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai wawancara. Nah, wawancara itu apa? Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban lagi anak-anak terhadap sumber-sumber energi. Masih ingat kalian ya apa itu sumber energi? Ayo, masih ingat nggak sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan sebuah energi. Energi itu apa kemarin? Kemampuan atau kekuatan. Nah, baiklah kita mulai. Yang pertama, memanfaatkan matahari itu untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, matahari itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa saja ya kira-kira? Dan ternyata hewan dan tumbuhan juga memerlukan matahari loh untuk kehidupan mereka. Di sini memiliki sebuah gambar. Ada 4 gambar ya. Nah, matahari itu merupakan sumber energi terbesar anak-anak yang ada di bumi. Nah, sumber energi yang ada di matahari itu yaitu panas dan cahaya. Nah, kamu perhatikan sekarang untuk gambar yang pertama. Ini ada sebuah tumbuhan. Nah, apa kira-kira manfaat matahari terhadap tumbuhan ini ya? Siapa yang tahu? Ayo, untuk apa ya matahari ini bagi tumbuhan? Ternyata tumbuhan memanfaatkan matahari ini untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kamu masih ingat nggak apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan dalam membuat makanan. Jadi dia membutuhkan energi dari matahari ini, ya. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya ini ada hewan. Nah, sinar matahari ini juga berguna untuk hewan. Untuk apa ya kira-kira? Nah, ternyata hewan ini memerlukan sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar jempuran baju, ada sinar matahari. Nah, panas matahari ini bermanfaat untuk apa? Mengeringkan baju. Kemudian ada lagi manfaat matahari. Nih, untuk apa anak-anak kira-kira? Untuk lingkungan ini. Kalau kalian melakukan aktivitas pada malam hari atau siang hari? Iya, kita melakukan aktivitas pada siang hari. Ternyata matahari ini untuk menerangi bumi anak-anak menjadi terang. Bayangkan saja jika matahari itu tidak terbit. Terbitnya kalau siang hari kan jadi terang, kalau malam hari kan dia tidak terbit nih. Nah, pasti lingkungan kita jadi gelap seperti itu
Jadi matahari berguna untuk seluruh makhluk hidup yang ada, untuk tumbuhan, untuk hewan, dan juga bermanfaat untuk manusia. Anak-anak, untuk bahasan kita yang kedua yaitu mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Dan siapa yang harus diwawancarai dan untuk apa wawancara itu? Ya, penjelasannya ya anak-anak, wawancara itu bertujuan untuk mencari informasi ya anak-anak. Siapa ya yang dicari informasinya? Nah, sebelum itu kamu harus tahu dulu apa pengertian dari wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Nah, orang yang memberikan informasi atau orang yang ditanyai itu disebut sebagai narasumber, dan yang menanya atau yang mencari berita itu disebut wartawan. Nah, seperti bapak dan ibu ini anak-anak, ibu ini bertugas bertanya atau sebagai penanya. Beliau ini menggali informasi dari bapaknya. Bapaknya ini disebut sebagai narasumber ya, dan ibu ini disebut sebagai wartawan. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pada saat wawancara. Apa aja kira-kira ya hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, kita harus fokus kepada hal yang ingin ditanyakan saja. Jadi pertanyaannya sudah dirancang dulu anak-anak. Ini yang nomor 2 ya, membuat daftar pertanyaan dulu. Kalau tidak, nanti tidak tahu apa yang ditanyakan. Harus dirancang dulu pertanyaannya. Nomor 1, menanyakan apa? Itu menanyakan nama kah? Nomor 2, menanyakan apa lagi kah? Itu sudah ada rinciannya. Kemudian yang ketiga, menentukan narasumbernya. Yang mau ditanya ini siapa? Ditentukan. Misal kalian mau menanyakan mengenai proses penanaman padi, kalian menentukan narasumbernya siapa kira-kira? Pak dokter atau petani? Pasti kalian akan bertanya pada petani ya. Jadi harus ditentukan narasumbernya sesuai dengan tema yang mau ditanyakan. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Jadi jawaban dari narasumber ini harus dicatat anak-anak. Yang keenam, membuat kesimpulan dari hasil wawancara itu. Nah anak-anak, ini hal-hal yang harus diperhatikan pada saat wawancara. Ada 3 hal. Yang pertama, sebelum wawancara, saat wawancara, setelah wawancara. Nah, menjelaskan tugas dari wartawan. Siapa tadi wartawan? Wartawan adalah pencari informasi ya. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat agenda pertemuan dulu, ditentukan tempatnya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu harus ditentukan. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaannya sesuai dengan temanya. Temanya apa kira-kira yang mau ditanyakan? Yang tadi Ibu contohkan ya, misal temanya mengenai lingkungan. Ya, kamu bisa menanyakan mengenai proses pencangkauan misal, atau menanyakan bagaimana cara menghemat energi ya, seperti itu. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Alat-alatnya apa saja? Bisa mikrofon, rekam suara, atau alat tulis, itu perlu semua dibawa. Jangan sampai tertinggal. Kemudian pada saat wawancara, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memperkenalkan diri dulu. Siapa nama kalian? Apa tujuan kalian bertanya itu? Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai tema yang sudah dicatat. Tidak boleh kemana-mana pertanyaannya, yang sudah dicatat yaitu yang ditanyakan. Kemudian bertanya secara jelas, teratur, dan santun. Harus pakai bahasa yang jelas, teratur, dan santun anak-anak. Tidak boleh memakai bahasa yang kasar dan menyakiti narasumbernya. Tidak boleh keras-keras atau membentak-bentak. Kemudian setelah wawancara, apa yang harus dilakukan? Setelah wawancara,
kita merangkum informasi yang sudah diberikan oleh narasumber itu. Harus dicatat semua, jangan sampai menanyakan lagi, lupa, nggak boleh. Jadi harus dicatat ya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih saat selesai wawancara. Kita sudah sampai di bahasan kita yang ketiga, ini bahasan terakhir ya. Nah, mengenai apa kita belajarnya? Mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kalian masih ingat nggak apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang wajib kita terima. Nah, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita kerjakan ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, ini adalah kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kewajiban kalian harus apa anak-anak terhadap sumber daya alam yang ada itu? Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Jadi kita harus berhemat anak-anak, tidak boleh menggunakan yang berlebihan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan yang tidak menghasilkan polusi. Nah, kita harus bisa melakukan ini. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam yang ada. Bagaimana cara menjaga dan melestarikan alam? Ya, setelah kita menggunakan sumber daya alam, kita harus membersihkannya kembali atau menanam kembali. Jika kita misal menebangi pohon, kita harus memilih pada saat menebang, harus menanami kembali, seperti itu. Intinya tidak merusak. Kemudian yang keempat, kita melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yo, siapa yang tahu reboisasi itu apa? Reboisasi adalah apa? Ayo, penanaman hutan kembali atau menanami lahan-lahan yang kosong. Lahan kosong tidak ada tanamannya itu ditanami kembali sama tumbuhan ya. Atau dengan cara melakukan penghijauan juga bisa. Kemudian yang terakhir, menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi utama. Jadi agar kita berhemat, tidak menghabiskan energi utama. Apa itu energi alternatif? Kemarin kita sudah belajar mengenai itu ya. Energi alternatif adalah energi pengganti dari energi utama. Energi utama itu minyak bumi dan batu bara anak-anak. Energi alternatif apa saja? Ada yang ingat? Ada air, apalagi ada ombak, ada sinar matahari, ada biodiesel, bioetanol. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, kita sampai di pembelajaran hak terhadap sumber daya alam. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini hak kalian atau hak kita sebagai manusia. Pada saat kita menanam, kita berhak mengonsumsi hasilnya. Adapun pemanfaatan tidak langsung, artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita berhak anak-anak menanam dan memanen hasil panenan kita itu. Nah, selanjutnya bahasan kita, salah satu lingkungan di sekitar kita yang banyak sumber daya alamnya itu adalah lautan anak-anak. Lautan itu kumpulan air asin yang sangat luas sekali, di dalamnya banyak sumber daya alam. Nah, banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misal untuk membangkitkan listrik, sumber pembuatan garam, kemudian sumber makanan. Kita bisa mencari udang, cumi-cumi, ikan, dan lautan juga bisa untuk tempat penelitian. Nah, semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Nah, salah satunya kita berhak mengonsumsi ikan. Yang penangkap ikan di laut boleh. Nah, siapa yang suka makan ikan? Pasti kalian suka semua. Nah, anak-anak, ini contoh dari gambar
sumber daya alam yang ada di laut. Nih, kamu perhatikan. Ada terumbu karang, ada ikan-ikan yang berenang, banyak sekali. Kita boleh anak-anak menangkap ikan yang ada di laut, tetapi tidak boleh berlebihan ya. Dan kita menangkapnya tidak boleh memakai alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Contohnya mengebom, dibom ini ikannya untuk diambil, nanti merusak terumbu karang. Nah, menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk berkembang biak, karena ikan-ikan ini suka sekali hidup di sekitar terumbu karang ini anak-anak. Bayangkan saja jika rumahnya hancur, ikan-ikannya bagaimana nanti dia berlindung. Misal dia ingin berlindung dari ikan yang lebih besar, dia bisa bersembunyi di sini. Kalau ikannya rumahnya nggak ada atau terumbu karangnya rusak, pasti ikan-ikannya juga berkurang jumlahnya nanti. Nah, anak-anak, bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai cara menjaga sumber energi laut. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Nah, ada yang tahu nih, apa tuh pukat harimau? Pukat harimau itu adalah jaring raksasa, anak-anak, jaring untuk menangkap ikan. Semua ikan terikut di situ, tertangkap. Ada yang kecil, ada yang besar, tercampur semua di situ. Kasihan anak-anak, jadi kita harus mengambil ikan yang layak konsumsi saja. Ikan-ikan yang masih kecil terus kita kembalikan ke laut. Kemudian yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Kenapa kok kita harus mengurangi plastik? Karena plastik itu memerlukan waktu ribuan tahun anak-anak untuk terurai. Nah, karena di lautan sekarang banyak sampah plastiknya. Kasihan anak-anak, hewan-hewan yang ada di laut. Kemudian yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Tanaman bakau itu berfungsi untuk mencegah abrasi anak-anak. Abrasi itu adalah pengikisan pantai oleh air laut, oleh gelombang air laut. Makanya ditanami tanaman bakau di sekitarnya. Anak, bahasan kita sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan tolong kalian ikut menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya, tidak boleh merusaknya. Nah, selalu jaga kesehatan kalian, jangan lupa 3M ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.